Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita kembali ke topik selanjutnya ya. Setelah kemarin kita sudah mempelajari hukum kenol, hukum pertama, dan hari ini kita mau bahas terkait dengan hukum kedua termodinamika. Nah, hukum kenol kemarin sudah kita pelajari bahwa terjadinya kesetimbangan termal. Jadi intinya adalah terkait dengan kesetimbangan termal. Terus kemudian hukum ke-1 yaitu di mana kalor yang diserap itu sama dengan perubahan energi ditambah usaha. Nah, baru di sini yang akan kita pelajari adalah hukum kedua termodinamika. Nah, kira-kira gimanakah terkait dengan hukum termodinamika yang kedua? Nah, di sini kita akan bahas, mohon untuk diperhatikan dengan seksama ya. Uh, Oke. Nah, jadi di sini yang kita pelajari pertama adalah terkait dengan mesin uap dulu nih, mesin uap ya. Nah, gimana sih proses dari mesin uap itu sendiri? Jadi di sini ya, mesin uap itu merupakan mesin kalor yang pertama kali digunakan dalam pembangkit energi listrik. Nah, gimana cara kerjanya? Jadi yang pertama di sini adalah air itu dipanaskan. Air dipanaskan pada tekanan tinggi. Nah, biasanya beberapa ratus atmosfer sampai menguap pada temperatur tinggi kira-kira 500 derajat. Jadi pertama airnya ini dipanaskan dulu sampai menguap. Nah, kemudian uapnya itu dipakai untuk melakukan usaha di sini. Uap memuai dan melakukan usaha terhadap piston. Nah, jadi di sini uapnya itu dipakai untuk melakukan usaha. Nah, setelah itu dari sini tidak semua uap dipakai untuk melakukan usaha, tetapi ada yang keluar dengan temperatur yang lebih rendah dari mula-mula. Ya kan? Pasti ada uap yang keluar. Nah, uap yang keluar itu kemudian didinginkan. Setelah dingin kemudian dipompa lagi untuk dipanaskan kembali. Jadi, secara tidak langsung proses dari mesin uap ini bekerja secara siklik. Jadi secara terus-menerus gitu. Ya. Nah, poin penting dari mesin uap itu sendiri adalah bahwa uap yang digunakan untuk melakukan usaha di sini tidak semua uapnya dipakai, melainkan ada uap yang keluar. Nah, tentunya dengan temperatur yang lebih rendah. Nah, itulah adalah bunyi dari konsep hukum termodinamika yang kedua. Nah, bagaimanakah selengkapnya? Jadi seperti ini ya. Nah, jadi di sini sasaran dari mesin uap itu adalah mengubah sebanyak mungkin kalor yang masuk menjadi usaha, ya kan? Jadi penyerap kalor sebanyak mungkin untuk melakukan usaha. Nah, cuma kan tidak mungkin ya semua kalor yang diserap untuk melakukan usaha itu tidak mungkin, ya. Nah, dengan demikian berdasarkan hukum pertama termodinamika, kerja atau usaha yang dilakukan sama dengan panas yang diserap. Jadi, kalau seperti ini tidak mungkin. Namanya adalah impossible. Ya, jadi tidak mungkin semua kalori yang diserap itu digunakan untuk melakukan usaha. Pastinya ada kalori yang dibuang, sama kayak tadi di mesin uap. Tidak semua uapnya dipakai untuk melakukan usaha, tapi pasti ada uap yang terbuang, tentunya dengan temperatur yang lebih rendah. Nah, makanya ini adalah prosesnya, namanya adalah proses yang impossible di sini. Ya. Nah, kemudian berarti kalau begitu, di sini hukum termodinamikanya di sini yang bekerja, yaitu ketika di sini ada kalori yang diserap, ya kan, tentunya dengan temperatur yang lebih rendah, kemudian dilakukan untuk melakukan usaha, ya dipakai untuk melakukan usaha, pasti ada kalori yang dibuang, tentunya dengan temperatur yang lebih rendah. Nah, itu adalah konsep dari hukum kedua termodinamika. Nah, isinya adalah tidak mungkin bagi sebuah mesin panas yang bekerja secara siklik ya, yang kayak tadi itu untuk tidak menghasilkan efek lain. Jadi pasti ada efek lain selain menyerap panas dari suatu tendon dan melakukan sejumlah usaha yang ekuivalen. Ya, jadi di sini ada kata-kata efek lain, di sini pasti ada efek lain. Nah, efek lainnya itu apa? Berupa kalor yang dibuang. Seperti itu. Jadi tidak hanya menyerap panas dan melakukan usaha saja, tapi juga ada kalor yang dibuang. Nah, dari sini persamaan dari usahanya itu pastinya kan bagaimana sih kita menghitung usahanya? Kalau misalkan kita nih menyerap kalornya adalah 10 joule, ya kan ya? 10 joule. Nah, dilakukan usahanya cuma 7 joule. 7 joule berarti yang kebuang berapa? Yang kebuang pasti ada 3 joule kan? Nah, gimana cara dapetin 7 ini? Berarti tinggal Q1 dikurangin Q2 gitu kan ya? Nah, inilah Q1 dikurangin Q2 sama dengan si usahanya itu. Jelas ya?
Oke, nah sepertinya mudah ya. Nah, kemudian di sini efisiensi. Efisiensi itu apa sih? Nah, efisiensi itu sebetulnya kayak ibarat daya guna gitu loh. Jadi, rasio antar usaha terhadap panas yang diserap. Berarti kan kalau semakin besar usahanya, ya kan? Berarti efisiensinya semakin besar gitu. Nah, makanya efisiensi itu biasanya dalam persen gitu kan. Nah, di sini tidak mungkin efisiensi itu mencapai 100%, tidak mungkin, ya kan? Karena tadi yang udah kita bahas, pasti ada kalor yang dibuang. Nah, tinggal dari sini kita substitusi aja di mana W itu kan sama dengan Q1 dikurangin Q2. Nah, per Q1. Jadi Q1 per Q1 sama dengan 1 dikurang Q2 per Q1. Jadi persamaannya adalah seperti ini. Nah, atau bisa juga di sini adalah 1 dikurangin T2 per T1. Nah, kalau udah di sini kali 100% karena di sini satuannya itu dalam persen. Seperti itu, ya. Oke. Nah, terus di sini mesin Carnot. Nah, gini ya. Jadi, sesuai dengan hukum kedua termodinamika yang menyatakan bahwa tidak mungkin mesin kalor bekerja di antara dua reservoir panas dengan efisiensi 100% itu nggak mungkin ya. Pasti ada kalor yang dibuang. Lalu kemudian berapakah efisiensi maksimum yang mungkin untuk sebuah mesin? Nah, jadi nggak mungkin sampai 100 karena pasti ada yang terbuang. Nah, kira-kira yang maksimumnya itu berapa? Di sini sisa di Carnot itu menemukan bahwa mesin reversible itu merupakan mesin yang paling efektif yang dapat dioperasikan di antara dua reservoir. Hasil ini dikenal dengan yang namanya teorema Carnot. Nah, jadi ada yang namanya mesin Carnot ya. Tidak ada mesin yang bekerja di antara dua reservoir panas ya. Dua reservoir yaitu tadi pada reservoir panas yang dapat lebih efektif dibandingkan dengan mesin reversible yang bekerja di antara dua reservoir. Gitu ya. Nah, jadi di sini pada intinya kita akan mencari kira-kira berapa sih efisiensi maksimumnya karena tidak mungkin sampai 100% seperti itu. Oke, nah terus dari sini, sebuah mesin reversible yang bekerja dalam sebuah siklus di antara dua reservoir panas disebut dengan mesin Carnot, ya. Yang tadi itu kan, nah siklusnya disebut siklus Carnot di sini. Semua mesin Carnot yang bekerja di antara dua reservoir yang sama itu memiliki efisiensi yang sama juga. Oke, nilai efisiensi ini disebut dengan efisiensi Carnot yang tidak bergantung pada dari kerja substansi mesin dan dengan demikian hanya bergantung pada temperatur. Nah, tadi yang sudah kita bahas bahwa ketika ada kalori yang dibuang itu pastikan dengan temperatur yang lebih rendah. Nah, sekarang beberapa kondisi yang diperlukan dalam proses reversible yaitu tidak ada energi mekanik yang berubah menjadi energi termal internal oleh gesekan. Jadi nggak ada gesekan, jadi tidak mungkin energinya itu berubah karena gesekan, karena gaya viskositas atau gaya hambat lainnya. Terus perpindahan energi sebagai panas hanya terjadi antara dua objek benda dengan perbedaan suhu atau perbedaan temperatur yang sangat kecil. Jadi kalau misalkan kayak kemarin di dalam apa namanya tuh kesetimbangan termal, nah itu perbedaan temperaturnya itu pasti akan sangat kecil. Nah, prosesnya haruslah kuasi statik sehingga sistem selalu dalam keadaan sangat dekat dengan keadaan setimbangnya. Gitu, ya. Oke, namanya jadi keadaan setimbangan itu namanya adalah kuasi statik. Oke. Nah, ini adalah gambar dari bagan dari siklus Carnot seperti ini kira-kira ya. Nah, kira-kira adalah seperti ini, di mana di sini namanya ini adalah si isotermal, ya kan? Ini adalah isotermal di sini. Nah, ini di sini terjadi penyerapan panas, ya. Ketika terjadi penyerapan panas di dalam proses isotermal yang pertama nih, ini namanya adalah Q1, ya kan? Penyerapan panas ternyata volumenya bertambah. Volumenya bertambah, tapi kan tekanannya pasti menurun. Ingat kan berbanding terbalik. Nah, itu ya. Di sini ada penyerapan panas. Nah, terus yang kedua, proses yang kedua itu dari sini ke sini namanya adalah adiabatik. Di sini, nah di sini adalah tidak terjadi perpindahan panas menuju temperatur yang lebih rendah.
Oke, menuju temperatur yang lebih rendah dari sini. Nah, kemudian baru yang ketiga ini adalah udah kebalikannya, ya. Ini adalah kebalikannya. Nah, maka di sini namanya adalah isotermal. Jadi isotermal, adiabatik, isotermal lagi, tapi kebalikannya. Nah, di sini ketika tadi Q1 ini adalah menyerap kalor, sehingga volumenya bertambah, tekanannya menurun. Nah, di dalam proses yang ketiga ini, di sini dia malah melepas kalor sehingga volumenya kecil. Nah, volumenya itu adalah kecil di sini kan. Nah, melepas kalor. Oke. Nah, terus dari sini apa nih? Baru setelah itu terjadi adiabatik lagi, tapi di sini dalam keadaan terkompresi, ya, terkompresi. Oke. Jadi kalau gitu di sini ada isotermal, adiabatik, terus isotermal lagi, tapi dalam siklus yang berlawanan, adiabatik yang berlawanan lagi, atau disebutnya adalah kompresi. Ya, ini adalah ekspansi. Nah, tadi yang ini sama aja kayak efisiensi nih, 1 dikurang T2 per T1. Jadi sama kayak waktu itu yang tadi saya sudah gambarkan ini ya. 1 dikurang T2 per T1. Seperti itu. Oke. Nah, oke, sekarang kita masuk ke contoh. Ya, coba dibaca dulu kira-kira bagaimanakah cara mengerjakannya, atau kira-kira tulis dulu apa yang kira-kira yang diketahui di dalam soal ini. Oke. Nah, kira-kira gimana nih? Apa yang perlu kita tulis dari sini? Nah, kita tulis yuk yang diketahui di sini pertama. Oke. Tulis yang diketahui ya. Di sini adalah diketahui dia pertama adalah mesin Carnot bekerja pada suhu tinggi. Nah, kalau suhu tinggi, sesuatu keadaan yang dalam keadaan tinggi itu adalah keadaan yang pertama, ya. Maka di sini kita tulisnya adalah T1. T1-nya sama dengan 600 Kelvin. Oke. Untuk menghasilkan kerja mekanik jika mesin menyerap. Nah, ini kalori yang diserap. Berarti kalori yang diserap itu adalah Q1. Nah, kebalikannya kalori yang dilepas itu adalah si Q2. Oke ya. Ini juga di sini sama dengan 600 Joule. Oke, ya. Nah, terus kemudian dengan suhu rendahnya sama dengan 400 Kelvin. Nah, suhu rendahnya di sini T2-nya sama dengan 400 Kelvin. Oke, ya. Maka usaha yang dihasilkan adalah, nah yang ditanya di sini adalah usaha W-nya. Oke, W-nya itu berapa? Nah, kita tahu bahwa W itu di sini adalah tadi apa? Q1 kita kurangin dengan Q2, ya. Nah, ini kita udah dapet nih Q1-nya, tapi Q2-nya belum. Gimana cara mencari Q2? Nah, di sini kita gunakan rumus efisiensi. Efisiensi itu tadi rumusnya apa? Efisiensi sama dengan W per Q1, ya kan? Atau di sini sama dengan tadi Q1 dikurangin Q2 gitu per Q1. Nah, sama dengan di sini adalah Q1 per Q1 itu 1 dikurangin Q2 per Q1. Nah, jangan lupa kita kali 100% gitu ya. Nah, jadi rumusnya pakai ini. Bisa juga efisiensi itu kita rubah ke dalam suhu. Berarti di sini adalah 1 dikurangin T2 per T1 di sini. T2 per T1 baru kita kali 100%. Nah, dari sini kedua ini kita gabungkan aja rumusnya. Maka kalau saya gabungkan rumusnya berarti menjadi, nih ya, berarti lihat, perhatikan. Berarti jadinya seperti ini. 1 dikurangin Q2 per Q1 dikali 100%. Nah, gini kan? Jadi rumus yang ini karena sama-sama efisiensi kan? Gitu. Sama dengan efisiensi. Nah, sama dengan efisiensi yang ini. Jadi saya gabungkan nih dua ini karena sama-sama efisiensi gitu loh. Oke? Jadi di sini 1 dikurangin T2 per T1 kemudian dikali 100%. Nah, dari sini 100%-nya kita coret nih sama-sama karena kan ruas kanan sama ruas kiri. Nah, baru dari sini 1 dikurangin Q2 per 600 di sini, terus sama dengan, ya ini saya agak geser ke sini ya, sama dengan 1 dikurangin T2-nya. T2-nya adalah 400 terus dibagi 600. Nah, udah kan? Gitu. Oke.
Nah, ini saya sederhanain ya. Ini saya coret kan, nolnya saya coret, terus 4 sama 6 saya bagi ya. Saya bagi berarti jadi berapa? Ini adalah 2, di sini adalah 3. Nah, 1 dikurangin berarti kan kalau yang ini adalah jadi 1 dikurangin 2 per 3. Nah, 1 yang di sini boleh saya rubah menjadi 3 per 3. Gitu ya. 3 per 3, oke? Nah, 3 per 3 berarti 3 per 3 dikurangin 2 per 3 jadilah 1 per 3. Dah, seperti ini kan? Nah, maka dari sini ini yang kita butuhkan adalah Q2. Berarti Q2 di sini saya pindah ruas, oke? Nah, ini berarti Q2 per 600 saya pindah ruas, ya kan? Berarti nilainya jadi positif. Nah, terus yang ini pindah ruas gitu kan ya? Oke. Nah, berarti dari sini adalah Q2 per 600. Nah, terus ini kan udah pindah ke ruas sebelah kanan ya. Tapi saya tulis lagi sebelah kiri supaya lebih enak ngelihatnya. Oke. Maka 1 dikurangin 1 per 3. Jelas ya? Saya harap nggak bingung karena ini udah mahasiswa. Oke ya? Nah, terus kemudian di sini 1 dikurangin 1 per 3. 1 ini berubah menjadi 3 per 3. Oke, 3 per 3 dikurangi 1 per 3 menjadi 2 per 3. Nah, kalau udah berarti nilai Q2-nya tinggal kita apakan? Q2-nya dari sini tinggal kita kali silang. Ya, nah berarti saya taruh sebelah sini ya. Nah, saya taruh sebelah sini berarti Q2 dikali 3 jadi sama dengan 3 Q2 gitu ya. Kita kali silang ya, Q2 dikali sini 600 dikali 2. Nah, berarti 600 kali 2 jadi 1200. Maka dari sini Q2-nya sama dengan 1200 dibagi 3. Berarti hasilnya sama dengan 400 Joule. Nah, ternyata Q2-nya segini. Maka dari sini gini, maka nilai dari W-nya itu sama dengan Q1-nya 600 dikurangin 400. Berarti hasilnya sama dengan 200 Joule. Oke, nah kira-kira begitu cara mencarinya. Jelas ya? Nah, kalau kalian di bagian ini bingung, ini saya hanya lebih cepat aja. Nanti kalian coba dicoret-coret sendiri, ya. Gitu ya kira-kira. Oke, nah terus kemudian, nah ini ada soal lagi. Ya. Sebuah mesin Carnot jika reservoir panasnya bersuhu 400. Oke, kita tulis yuk yang diketahuinya di sini. Nah, di sini yuk kita tulis, berarti yang diketahui pertama adalah jika reservoir panasnya bersuhu 400, berarti ada T1, T1-nya di sini sama dengan 400 Kelvin. Nah, gini ya. Akan mempunyai efisiensi 40%. Nah, kalau dia T1-nya 400, efisiensinya sama dengan 40% di sini. Nah, kemudian jika reservoir panasnya, nah ini adalah keadaan yang kedua. Kalau reservoir panasnya T1-nya jadi 640 Kelvin, maka efisiensinya jadi berapa? Nah, gitu loh. Ya, gambarannya seperti itu. Berarti kita kerjakan dulu nih keadaan yang pertama. Keadaan yang pertama, dari sini kita masukin nih, pakai rumus efisiensi. Efisiensi sama dengan 1 dikurangin T2 per T1, kemudian dikali 100%. Gini ya. Nah, dari sini kita cari T2-nya dulu nanti. Hasilnya akan mencari T2, maka efisiensinya masukin. 40% sama dengan 1 dikurangin T2 per 400 di sini kali 100%. Oke, gini ya. Nah, persennya di sini sama-sama kita coret. Nih, ruas kanan sama ruas kiri nanti coret. Ini karena perkalian berarti pindah ruas ya. Berarti tinggal 40 per 100 ya. Nih, 40 per 100. Nah, 40 per 100 di sini. Oke. Sama dengan 1 dikurangin T2 per 100 per 400 ya. Nah, gini kan? Oke. Nah, kalau udah berarti kan ini 40 per 100 jadi 0,4 ya. Ini 0,4 terus sama dengan 1 dikurangin T2 per 400. Gini ya. Nah, seperti itu. Nah, kalau udah berarti T2 per 400-nya kan pindah ruas ya. Gini ya, berarti T2 per 400-nya pindah ruas, kemudian 1, nah dikurang, ini pun pindah ruas, ya kan? Nah, gitu ya. Ya, T2 per 400-nya tadinya negatif pindah ruas jadi positif. Nah, 0,4 yang tadinya positif pindah ruas jadi negatif, maka ini 0,4.
4. Maka dari sini T2-nya T2 per 400 di sini kan hasilnya sama dengan 0,6. Maka dari sini nilai T2-nya itu sama dengan 400 kali 0,6. Nah, 400 dikali 0,6 gini ya. Berarti coret 1, 6 dikali 4 jadi sama dengan 240 Kelvin. Gitu caranya. Ya, jadi ternyata T2-nya 240 Kelvin. Tapi yang ditanya bukan itu. Nah, melainkan yang ditanya adalah kalau misalkan T1-nya dirubah menjadi 640, efisiensinya berapa? Nah, kita gunakan lagi nih rumus efisiensi. Efisiensi di sini 1 dikurangin T2 per T1 dikali 100%. Nah, T2-nya kita masukin yang tadi udah kita dapet gitu. Jadi, di sini adalah efisiensinya. Efisiensi sama dengan 1 dikurangin T2, 240 kan? Nah, per 640. Nah, terus baru kita kali 100%. Nah, ini coret ya, 24 sama 64 kira-kira sama-sama bagi 8 ya. Nah, sama-sama bagi 8, 24 dibagi 8 dapat 3 ya. Ini dapat 3, 64 dikali 8, dibagi 8 sama dengan 8 ya kan ya. Betul ya? Sama dengan 8. Oke, berarti 3 per 8. Nah, efisiensinya 1 dikurangin 3 per 8. Jadi kalau gitu, satunya ini kita ubah menjadi 8 per 8. 8 per 8 dikurangin 3 per 8. Jadi efisiensinya sama dengan 5 per 8 baru dikali 100%. 5 per 8 itu sama dengan berapa ya? Betul ya? Iya, 5 per 8. Berapa ya kira-kira? 5 per 8 itu 0,5 berapa ya? Sebentar kita cek dulu ya. 5 dibagi 8 berarti ini 0, 50. Berarti di sini 5, 40. 40 ini jadi 10. 100 enggak, maaf. Ini 1, 51. Ini jadi 8, ini jadi 20. 20 di sini dia dapat 2 terus di sini 16, terus di sini 4, 40 ya. 0,5125 ya, 0,5125. 0,5125. Oke. Nah, di sini adalah 0,515125 dikali 100% gitu kan ya. Nah, kalau dikali 100 tinggal geser 2 ya, berarti jadinya 51,25%. Nah, ternyata segini. Ketika temperaturnya dinaikkan jadi 640, efisiensinya jadi tambah tinggi. Gitu. Oke, jelas ya? Oke, next di sini oke. Kemudian di sini baru kita melangkah ke refrigerator. Kalau tadi kan mesin Carnot. Nah, sekarang adalah si refrigerator. Nah, pada dasarnya di sini refrigerator itu adalah sebuah mesin kalor yang bekerjanya adalah terbalik di sini. Jadi usaha diberikan pada refrigerator untuk menyerap panas. Jadi di sini usahanya dibalik. Jadi bukan panas diserap untuk melakukan usaha, tapi usahanya dikasih untuk menyerap di sini ya. Menyerap panas dari Q2 gitu. Nah, maka di sini adalah sebanyak mungkin panas Q2 itu didinginkan untuk dipindahkan sambil melakukan sedikit usaha sedikit mungkin. Jadi ini dikasih usaha untuk menyerap kalor yang udah dibuang menjadi suhu tinggi. Gitu. Ya, jadi bekerja secara kebalikan dari mesin Carnot. Itulah si refrigerator. Nah, sama mirip atau analognya sama secara seperti efisiensi di sini, cuma penamaannya adalah COP ya. Nah, di sini adalah gini, sama ya. Sebuah refrigerator itu tidak mungkin bekerja secara siklik dengan tak menghasilkan efek lain. Nah, jadi di sini ada efek lain pasti, ya kan? Ada efek lain di luar transfer panas dari benda dingin ke benda panas. Nah, namanya itu adalah COP. Jadi mirip-mirip kayak efisiensi. Kalau efisiensi tadi kan ngelihatnya dari usaha. Tapi kalau COP ini, coefficient of performance ini, itu ngelihatnya dari Q2-nya. Kalor yang diambil dari buangan itu. Ya. Nah, persamaannya adalah ini, Q2 per W. Nah, maka di sini kan T2 per delta T. Gitu kan ya.
Nah, makin besar koefisiensi performansinya, makin baik refrigeratornya. Refrigerator tertentu memiliki koefisien 5 atau 6, gitu kan ya. Rumus hukum kedua termodinamika untuk refrigerator menyatakan bahwa koefisien performasi sebuah refrigerator tidak mungkin tak berhingga karena W tidak mungkin 0. Oke, ini nggak mungkin tak hingga karena W-nya nggak mungkin 0. Berarti kan nggak mungkin nggak dikasih usaha gitu kan ya. Gitu. Oke, nah kemudian di sini ada contoh soal ya. Contoh soalnya adalah seperti ini, sebuah refrigerator dia memiliki COP. Nah, kita tulis nih yang diketahuinya. Yuk kita tulis yang diketahuinya adalah ada COP-nya. COP-nya sama dengan 5,5. Nah, berapa usaha yang dibutuhkan untuk membuat es batu? Yang ditanyanya adalah usaha. Nah, membuat es batu ini adalah sebuah es batu. Es batu, nah es batu itu kan pasti dari air. Volumenya sama dengan 1 liter. Nah, kira-kira ketika 1 liter ini, maka berapakah masanya? Nah, ingat bahwa di sini rho itu sama dengan M per V. Mungkin di Visda 1 udah pernah ya. Massa jenis sama dengan massa per volume, gitu ya. Nah, massa jenis air itu adalah 1000. Ini 1000, ya. Ini massa per volume. Volumenya 1 liter. 1 liter ini sama dengan 1 desimeter kubik. Nah, berarti kan sama dengan kalau dijadikan meter kubik dia naik 3 ya. Dia akan naik 3, berarti sama dengan 10 pangkat minus 3 meter kubik gitu ya. Nah, berarti di sini 10 pangkat minus 3. Nah, berarti berapa masanya? Ini kita kali silang. Berarti 1000 itu kan sama dengan 10 pangkat 3 dikali 10 pangkat minus 3. Maka dari sini kalau kita kali silang, masanya M-nya sama dengan 1 kilogram. Oke, mudah-mudahan nggak bingung ya. Nah, terus kemudian pada suhu di sini T-nya sama dengan 10 derajat Celcius. T-nya sama dengan 10 derajat Celcius gitu. Ya. Oke, nah kira-kira gimana nih cara menghitungnya? Yuk. Nah, kita gambarkan dulu nih di sini, kita coba gambarkan ya. Berarti kalau kita buat ini dia garis seperti ini di sini ya. Nah, berarti kan kalau es itu dia pasti akan mencair dulu ya. Dia pasti akan mencair dulu nih di sini. Nah, dia pasti akan mencair dulu di sini ya. Gitu. Nah, kemudian dari sini naik sampai 10 derajat, 10 derajat Celcius. Dia pasti akan naik di sini. Nah, dia akan naik ke sini. Nah, kira-kira di sini kemarin kita gunakan apa? Ini ada Q1, di sini ada Q2, gitu kan ya? Nah, kira-kira seperti ini. Nah, di mana kalor Q-nya itu sama dengan Q1 ditambah sama Q2. Q1-nya sama dengan M dikali sama L-nya, kalor leburnya. Nah, Q2-nya ini udah ada kenaikan temperatur, gunakannya adalah M, C, delta, T. Nah, seperti itu. Oke? Nah, kalau udah nanti ketemu Q-nya, karena yang ditanya adalah W-nya, ya kan? Berapa usaha? Nah, maka dari rumus COP yang tadi gitu ya. Rumus dari COP itu kan Q2 per W. Nah, di sini COP itu sama dengan Q2 per W. Nah, Q-nya itu kita hitung dari sini. W-nya yang ditanya. Seperti itu. Yuk, coba kira-kira dibuka lagi. L-nya kemarin berapa ya? Kemarin L-nya. Oke. Berarti tinggal kita masukin aja ya dari sini, maka nilai M-nya itu sama dengan 1 gitu kan ya. Ini di sini adalah 1, terus di sini kalau kita back lagi ke yang kalor lebur untuk air itu 3,33 kali 10 pangkat 5 ya. Jadi kan sama dengan 3, 3, 3, 3. Ini 3,3 kali 10 pangkat 5, berarti tambahkan 1000 ya. Nah, tambah 1000. Nah, terus baru ditambah MC delta T. Masanya 1, C-nya 4200 gitu ya. Nah, delta T-nya adalah dari 0 ke 10, berarti sama dengan 10. Nah, tinggal kita hitung nih di sini 3.333.000 nih, terus ditambahin sama 4 berapa 42.000 ya. Nah, ditambah 42.000. Oke. Nah, berarti kalau gitu di sini jadinya adalah 5
5, terus ini 7, terus di sini 3, terus di sini adalah ribu. Nah, ini adalah joule. Joule. Oke ya, joule. Nah, kalau udah, baru dari sini kita masukin. Nih, COP-nya di sini kan sama dengan 5,5 di sini 5,5. Nah, maka Q2-nya adalah 375 ribu gitu ya. Berarti per W. Nah, dari sini nilai W-nya dapatnya gimana? Berarti W sama dengan 375 ribu di sini, baru kita bagi 5,5. Nah, hasilnya berapa? Yuk kita hitung dulu sebentar ya. Buka dulu. Nah, ini ya. 375 terus di ribu dibagi 5,5. Oke, jadi sama dengan 68 oh ya. Ya. Hasilnya sama dengan 68.000 ya. Oke. 68.000. Nah, 68.181. Gitu ya. 68.375.000 ya. Oke. Sebentar. Oke. Ya. 68. Ya benar, 60 ya. Hasilnya segini, koma 81 gitu. Ya, ini baru koma 81. Nah, kira-kira hasilnya adalah segini. Ini adalah joule. Jadi ada 68.181,81 joule. Itu adalah usahanya. Ya, jelas ya sampai di sini ya. Oke. Nah, kemudian kira-kira ada lagi kah? Oh, udah, tinggal tugas. Oke, sekarang coba di sini kalian coba kerjakan, kalian pahami. Nah, kalau penjelasan saya masih ada yang bingung, silahkan kalau mau ditanyakan. Oke, mungkin itu saja yang dapat saya jelaskan terkait hukum termodinamika kedua. Mohon maaf kalau ada kesalahan. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih semuanya.